Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Artinya semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan. Bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Nikita Mirzani juga cepat kan teman-teman? Lihat. Kok kami lama sekali? Ya kan ada apa? Kok lama sekali? 2 alat bukti cukup kok. Itu sudah bisa itu. Kalau mau disempurnakan sekali, betul bahwa dalam teknik penyidikan terangnya satu alat bukti itu harus seterang rembulan. Saya rasa ini bukan terang rembulan lagi. Ini sudah sangat-sangat terang. Ya, teman-teman, bahwa harus segera naik sidik. Saya akan meminta itu. Oke? Kami dikabari hari Senin ya. Minggu lalu. Sudah ditarik. Nah, ini yang saya anggap lama ya. Sudah ditarik, terus baru disampaikan, terus kemudian baru dipanggil. Nah, maksud saya, sudah jangan berlama-lama kasus ini. Ini adalah kasus yang viral, yang harus selesai dengan hukum, proses. Segerakan, naik ke pengadilan. Urusan bela-membela, urusan klarifikasi, lakukan di pengadilan. Dan ingat, Roy Suryo jangan lagaknya seperti advokat, mampu menafsirkan undang-undang. Itu nggak boleh. Yang boleh menafsirkan undang-undang itu menurut aturan itu adalah advokat, jaksa, hakim. Ya, polisi, bukan dia yang bisa menafsirkan masuk atau tidak masuknya. Dan polisi juga masuk tidak masuknya itu tafsirannya sudah jelas kok. Bahwa memenuhi unsur, ya sudah, lakukan pelimpahan. Tidak naikkan sidik. Gelar perkara. Tidak perlu lagi nunggu lama-lama, ya. Gitu ya. Pemirsa, berikut ini berita terbaru tentang keresahan masyarakat dunia maya terhadap Roy Panci. Mas, pokoknya dewe putus. Aku rasa seneng nek kowe mbelani gerombolan Roy Panci. Pokoknya putus. Hei Roy Panci, kowe nek gawe rusuh tak ulek lambemu. Endi Roy Panci? Nek arep gawe kisruh arep tak tapuki cangkeme. Mbah, Roy Panci gawe ulah. Kene tak kerek cangkeme nek gawe ulah. Hukum Roy Panci. Hukum Roy Panci. Saya rasa dia patut dinobatkan sebagai bapak nasionalisme. Beliau pernah mengatakan punya musuh satu kebanyakan, punya teman 100 masih sedikit. Saya belajar tentang kerendahan hati dari Presiden Joko Widodo. Tapi kan dia muslim, lah terus salahnya di mana? Tapi waktu saya lihat Presiden Joko Widodo bukan cuma dimaki, ini tidak ada hubungannya dengan pilihan politik saya, ya. Dia ada kuasa untuk membalas, dia bahkan bisa saja menghilangkan orang-orang itu. Semua kuasa ada. Saya belajar tentang ilmu rela ikhlasnya beliau. Memangnya salah kita belajar dari orang lain? Saudara, itulah sebabnya kita punya pelajaran sejarah. Tokoh-tokoh sejarah itu tidak semuanya Kristen, tapi kita belajar kan. Hargai saudara perbedaan. Kita akhirnya jadinya kita ini membohongi rakyat kita gitu loh. Satu lagi supaya nggak terlalu lama. Kalau dikatakan buat apa? Penting. Jangan-jangan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, Bang Karni. Kalau oke ada yang mengatakan Pak Jokowi kan sudah lengser. Iyalah, Pak Jokowinya udah lengser. Tapi siapa tahu modus yang sama dilakukan oleh orang yang belum lengser sekarang. Jadi gini Mas Roy. Mungkin harus lengser. Gini, kalau Anda itu pegang bukti ya kan yang asli. Saya tanya, sebenarnya juga harusnya Anda tuh udah pegang bahwa siapa yang memalsukan ijazah ini. Setuju. Ini belum ada sama sekali loh. Kita ini sudah menghancurkan karakter orang. Kita udah menzolimi orang ya. Intinya bahwa Pak Jokowi tidak melakukan korupsi. Benar-benar dia kemarin kerja siang malam. Tapi dengan seenaknya orang-orang macam Anda ini
menghancurkan karakter orang. Di mana hati nurani Anda? Kalau ada putusan resmi, ya, saya akan ikut Anda. Oke, Ya, mari tapi makanya kalau kita kayak buktikan. begini, Kita ya, buktikan. makanya kemarin saya juga ke Solo, saya mendesak Pak Jokowi, laporkan. Gitu. Bagus. Iya, Iya. dan saya Bagus. pastikan itu bahwa pasti ada kejadian yang hari ini Mas Roy ingat. Setuju. Jadi Gitu. artinya dengan nanti dilaporkan akan kemudian dipertanyakan yang aslinya mana kalau itu dikatakan. Sudah pasti itu. Iya kan? Tanyakan sudah Nah, pasti. Makanya hanya kan Anda sudah membunuh karakter orang dulu Enggak. sebelum yang asli itu keluar. Ngapain orang itu terbunuh karakternya kalau dari Oh, awal iya dia- dong. bukan kalau dari Mas awal dia Roy, tunjukkan yang asli. bagaimana? Dengar ya, Itu orang aja. di rumahnya di Solo digeruduk, dimaki-maki, difitnah-fitnah, dijelekin. Come on, di mana hati nurani kalian? Ya, saya cukup. Ya, ya. enggak Lain, gini, lain, Pak lain. Karni. Saya ini bukan mendukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo membabi buta. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan korupsi, melanggar konstitusi, saya di pihak paling depan bersama rakyat. Ya kalau ijazahnya terbukti palsu ya kita harus Kan lakukan. itu baru angan-angan Enggak, Mas nanti Roy, kita baru buktikan. halusinasi. Fufu Fafa maksulin saja. Nah gitu. Setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufu Fafa, ayahnya Fufu Fafa, bapaknya Fufu Fafa itu dulu. Usulkan Fufu Fafa. Sebenarnya yang bersangkutan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur. Kita harus maju. Antemin soal ijazahnya si Fufu Fafa ini. Ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya. Jahat karena saya lapar. Tapi saya tak akan pernah mengkhianati bangsaku. Takkan sudi saya melacurkan diri jadi antek HTI seperti kamu, Tifa. Kita membenci sifatnya Roy Suryo yang seperti binatang itu. Sifat Roy Suryo seperti binatang. Waduh dipukuli fotonya ya kan. Silakan dibakar, Mas. Ini adalah bentuk kemurkaan ya. Bentuk kemurkaan masyarakat Indonesia, masyarakat Malang Raya terhadap Roy Suryo, perusuh negara. Roy Suryo perusuh negara. Betul banget. Odis. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Ini baru aksi yang keren teman-teman ya. Kena unta komentar. Oke lah, saya bacakan sejarah tentang pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat dari masa ke masa. Di eranya Pak Soeharto. Tahun 98, PT Gas Nikel udah menandatangani kontrak karya dan wilayah konsesi seluas 13.136 hektar diberikan di Pulau Gak, Raja Ampat. Itu di eranya Pak Harto. Lanjut di eranya Gus Dur. Di eranya Gus Dur ada Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan yang menyatakan hutan lindung tidak boleh ditambang secara terbuka. Jadi di eranya Gus Dur, tambang nikel yang ada di Raja Ampat ini sempat terhenti. Lanjut di eranya Megawati. Megawati mengeluarkan Kepres nomor 41 tahun 2004 yang memberikan dispensasi kepada 13 perusahaan tambang termasuk PT Gas Nikel untuk tetap beroperasi di hutan lindung. Jadi di eranya Megawati, PT Gas Nikel ini di Raja Ampat beroperasi kembali. Sekarang eranya SBY tahun 2004 sampai 2014. Jadi di eranya SBY, PT Gas Nikel mendapatkan izin lingkungan dan persetujuan kelayakan usaha tambang. Dan di tahun 2014, Kementerian ESDM mengeluarkan persetujuan studi kelayakan. Nah, terakhir di zamannya Pak Jokowi. Karena udah ada tanda tangan kontrak karya di tahun 98, udah ada Kepres di tahun 2004, dan di eranya SBY, PT Gas Nikel udah mendapatkan izin lingkungan dan persetujuan kelayakan usaha tambang. Ditambah, Kementerian ESDM tahun 2014 mengeluarkan persetujuan studi kelayakan.
Karena Pak Jokowi ini taat hukum, di tahun 2015 Pak Jokowi menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, ditambah lagi di tahun itu kan Pak Jokowi masih menjadi kader Partai Merah. Nggak mungkin dong Pak Jokowi melawan kepres ketumnya sendiri. Di tahun 2017 barulah terbit izin operasi produksi. Jadi kalau ngomong tambang nikel yang ada di Raja Ampat itu jangan sepotong-sepotong. Jadi semuanya dibaca, semuanya dipahami biar nggak gagal paham. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis.